Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 2311300042. Nah, sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman kalau saya ada salah kepada kalian. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan teman-teman di era digital ini, yaitu tentang praktik jurnalisme, itu teknik peliputannya dan penulisan berita, hukum, politik, dan ekonomi. Nah, mengapa ini sangat penting teman-teman? Karena jurnalisme adalah pilar keempat demokrasi. Tanpa informasi yang akurat dan independen, masyarakat tidak bisa membuat keputusan yang tepat teman-teman. Nah, mari kita bahas selengkapnya. Cikidul. Nah, yang pertama itu, apa itu tantangan utama jurnalisme modern, teman-teman? Di era digital, jurnalis menghadapi 3 tantangan besar. Yang pertama itu, kompleksitas isu. Kalau hukum itu, terminologi hukum yang rumit seperti due process, sering disederhanakan hingga kehilangan makna. Sedangkan politik, itu tantangannya polarisasi dan tekanan dari aktor politik yang membuat objektivitas sulit dijaga. Kalau ekonomi itu data makroekonomi seperti inflasi atau PDB harus diterjemahkan agar mudah dipahami publik. Yang kedua yaitu tekanan eksternal teman-teman. Nah, menurut Aliansi Jurnalis Independen pada tahun 2020, jurnalis politik di Indonesia mengaku pernah diintervensi. Contoh, kasus korupsi minyak goreng pada tahun 2023 yang memberitakan dikaburkan oleh kepentingan bisnis teman-teman. Yang ketiga yaitu disinformasi, yaitu media sosial mempercepat penyebaran hoax. Jurnalis harus berlomba-lomba dengan waktu untuk verifikasi fakta. Yaitu apa sih teman-teman teknik peliputan efektif itu? Adapun teknik peliputan yang efektif itu kunci untuk 3 bidang itu. Yang pertama itu hukum kan teman-teman. Nah, verifikasi ketat, gunakan dokumen pengadilan dan wawancara ahli. Contohnya liputan sidang kasus korupsi IKTP harus mencantumkan bukti dari berkas pengadilannya teman-teman. Yang kedua yaitu politik, berimbang saat meliputi pemilu, beri porsi sama pada semua kandidat. Analisis kebijakan, jangan hanya laporkan undang-undang cipta kerja, tapi juga dampaknya pada UMKM-nya, teman-teman. Yang ketiga yaitu ekonomi. Sederhana bahasa, jelaskan kenaikan suku bahasanya atau suku bunganya BI. Dengan analogi, pinjaman bank jadi lebih mahal, teman-teman. Data visualnya itu gunakan grafik untuk menunjukkan tren harga sembako. Fakta menariknya, menurut BPJS 2024, hanya 38% berita ekonomi yang mudah dipahami publik. Ini tugas kita untuk memperbaikinya, teman-teman. Habis itu, solusi dan peran publiknya, teman-teman. Agar jurnalisme ini tetap kredibel, diperlukan. Yang pertama itu, dari jurnalisnya. Kode etik yang sangat penting, teman-teman. Independensi adalah harga mati, teman-teman. Contoh, tolak iklan yang mengaruhi pemberitaan. Yang kedua itu kolaborasi, teman-teman. Media bisa berbagi sumber data untuk liputan investigasi seperti kasus Jiwasraya. Yang kedua yaitu dari masyarakat, teman-teman. Literasi media itu sangat penting, teman-teman. Cek fakta di situs seperti talkbackhoax.id sebelum membagikan berita, teman-teman. Yang kedua itu dukung media independen, berlangganan platform jurnalisme yang tidak tergantung iklan korporasi, teman-teman. Yang ketiga itu dari pemerintah, teman-teman. Transparansi data bukan akses ke laporan keuangan negara atau riset kebijakan, teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari hari ini, jurnalisme, hukum, politik, dan ekonomi adalah tulang punggung demokrasi, teman-teman. Tantangannya besar, tapi solusinya ada di tangan kita, teman-teman semua. Jurnalisme yang berintegrasi, masyarakat yang kritis, dan pemerintah yang transparan. Mari kita akhiri dengan kutipan dari Bill Kovacs, yaitu jurnalisme adalah suara rakyat. Jika suara itu dibungkam, demokrasi akan mati, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.